Shalom saudaraku, hari ini kita ngopi dari Roma 8 ayat 9-11. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tenangkanlah hati kami dan bukakanlah pikiran kami. Tolonglah agar kami dapat mendengar apa kehendak-Mu, memperoleh hikmat dan memahami kebenaran-Mu. Roh Kudus, bimbing kami, berikan kejelasan dalam mengerti kebenaran firman Tuhan. Kiranya kebenaran itu berakar dalam jiwa kami dan mengubahkan hidup kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengar dan melakukannya. Nats Alkitab yang kita bahas adalah Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Dalam renungan ini saya tidak akan mengajarkan teologi tentang Roh Kudus. Saya membagikan apa yang saya percayai tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah salah satu oknum dalam Tritunggal. Sebab Dia memiliki sifat-sifat ilahi, melakukan pekerjaan ilahi, dan Roh Kudus bukan sekedar kuasa Allah, tetapi pribadi yang sepenuhnya ilahi, memiliki hakikat yang sama dengan Bapa dan Putra. Dalam Matius 28 ayat 19, Yesus memerintahkan para pengikutnya untuk membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yesus menempatkan Roh Kudus pada kedudukan yang setara dengan Bapa dan Anak. Dalam 2 Korintus 13 ayat 14, Rasul Paulus mengakhiri suratnya kepada jemaat di Korintus dengan berkat Tritunggal, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jadi Roh Kudus adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal. Ia bukan sebuah substansi, ia bukan suatu pengaruh Allah, ia bukanlah segumpal awan putih yang lembut, ia bukanlah suatu makhluk halus atau suatu konsepsi. Ia adalah Allah dengan semua sifat keilahiannya. Ia adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Sama kedudukannya dengan Allah Bapa dan Anak Allah. Hanya ada satu Allah, tetapi Dia terdiri dari 3 pribadi. Saya tidak dapat mendefinisikan Tritunggal, tak seorang pun dapat. Seorang profesor sebuah seminari berkata, orang yang menolak Tritunggal akan kehilangan jiwanya, dan orang yang mencoba memahami Tritunggal akan kehilangan akalnya. Rasio kita yang terbatas tidak dapat memahami hal-hal yang supranatural. Bukan irasional, tetapi di luar batas kemampuan pikiran kita untuk mencernanya. Rasio kita harus kita tundukkan pada kebenaran Alkitab, dan kita menerima apa yang dinyatakan tentang Allah Tritunggal dengan iman. Banyak orang berusaha mencoba membuat ilustrasi tentang konsep Tritunggal itu, tetapi usaha ini sama sekali tidak memadai. Misalnya, saya dapat mengatakan bahwa seorang mempunyai tubuh, pikiran, dan jiwa. Unsur yang manakah yang dinamakan orang? Ada juga orang yang menggambarkan Tritunggal seperti H2O atau rumus molekul air yang bisa berbentuk sebagai cairan, es, atau uap. Tergantung pada apakah H2O itu menjadi air, atau es, atau uap. Dan yang manakah yang disebut H2O? Atau seorang pria sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dan sebagai seorang bapak dari anaknya. Namun dia adalah satu orang. Tidak ada gambaran yang benar-benar
dapat menggambarkan Tritunggal. Gambaran-gambaran itu hanya dapat memberikan bayangan tentang ketritunggalan Allah. Nats Alkitab kita hari ini menerangkan siapakah Roh Kudus dan apa karyanya pada masa lalu, yaitu membangkitkan Kristus, dan pada masa kini, yaitu pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya, dan jaminan masa depan, yaitu kebangkitan kita sebagaimana Roh Kudus telah membangkitkan Kristus. Hal ini memberikan kita harapan dan kepastian yang mendalam akan kuasa Allah yang tidak saja menyelamatkan kita, tetapi mengerjakan dengan sempurna sampai kebangkitan kita kelak. Besok kita akan melanjutkan membahas mengapa Roh Kudus datang dan apa yang dikerjakannya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih Roh Kudus yang telah menyelamatkan dan terus mengubahkan hidup kami agar menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan kepastian akan kebangkitan kami kelak. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Now share the Word of God like never before. It's all on your fingertips. Completely free. Download today.